Saya pernah kok Mbak, dari saya lagi nggak punya uang, kok tiba-tiba punya utang gitu. Gimana ceritanya gitu? Saya nggak punya uang, saya main judi slot jadi punya utang. Kalau saya punya uang, ngapain saya main gitu kan kalau dari awal. Ini uangnya nggak ada, hutangnya ada. Gitu. Itulah anehnya judi online, bahayanya di situ. Hai Bayu. Siang Mbak Grace. Bayu, Yes. kita sekarang tahu bahwa di Indonesia sedang heboh isu tentang judi online. Banget ya. Dan ternyata kamu adalah seorang korban ya, boleh dikatakan, atau juga seorang pelaku dari judi online. Saya lebih nyaman korban mungkin Mbak ya. Korban. Korban. Tapi kalau korban itu kesannya adalah kamu nggak tahu, tiba-tiba kena gitu loh. Kalau kamu kan tahu pas kamu melakukan judi online kan? Betul, kan saya tahu lah, kita dengan sadar apa yang kita lakukan, kita tahu. Cuman dengan mudahnya aksesnya itu loh, Mbak. Dari gimana dia bisa masuk di sendi-sendi setiap kita searching, sosial media itu yang bikin kayaknya lebih enak korban sih, Mbak. Oke, Gitu. coba explain deh kalau gitu dari awal-awal. Buat tahu nggak kamu umur berapa sekarang ini? Saya sekarang di umur 32 tahun. 32. Jadi kapan sih kamu mulai mencoba pertama kali judi online tersebut? Jadi ceritanya sih beberapa tahun lalu kebetulan pas kita COVID, Mbak. Jadi tahun 2020 ya? Yes, pas kurang lebih 2020. Di situ saya punya bisnis drop, hancur semuanya. Buat tahu bisnisnya apa? Sebelumnya itu retail sih, Mbak. Oke, retail. Ya, Oke. itu kan PSBB akhirnya yang kita tahu retail anjlok. Itu di situ akhirnya pas saya. Nah, yang lucunya, Mbak, ternyata orang yang melakukan aktivitas judi online itu ternyata orang-orang yang memang bukan orang yang punya uang gitu. Jadi di saat dia justru nggak punya uang, di saat dia mau cari jalan pintas, di saat dia mau cari fast track untuk balik lagi ke kalau saya waktu itu saya balik lagi ke kondisi saya sebelum COVID, sebelum saya jatuh. Nah, justru disitulah saya nggak punya apa-apa dan mungkin nggak sabar, malah nggak mau merintis lagi atau apa. Desperate lah. Di situ ya betul, untuk orang-orang desperate sih lebih tepatnya. Oke, terus ceritain dong gimana kamu tiba-tiba kok bisa nongol tuh judi online? Bisa ceritain nggak? Awalnya sih mungkin saya salah gaul ya. Awalnya ada teman-teman yang udah duluan gitu dan juga saya tahu gitu. Memang udah ada nih judi online dan teman-teman saya yang desperate tadi udah melakukannya terlebih dulu. Terus saat kita memang punya uang secara finansial oke gitu, kita nggak butuh judi online. Tapi saat udah terjadi kondisi seperti itu, mulailah saya tanya-tanya ke teman-teman kan, itu gimana mainnya, itu apa sih? Gitu. Kok kalian waktu itu kan untuk kita posting-posting di sosial media, flexing gitu-gitu kan, apalagi untuk judi online kan masih belum seketat tight sekarang ini ya Mbak ya, masih terus dia ngepost saat menang ternyata dia cuma ngepost saat menangnya doang kan, kalau kalah dia nggak mungkin ngepost ya Mbak ya. Nah dari situ sih awalnya akhirnya saya cari tahu, akhirnya saya terjun lah di situ, saya coba gitu. Jadi bukan karena tiba-tiba kamu lagi searching internet tiba-tiba muncul iklannya, enggak ya? Untuk awal-awal sih enggak, awal-awal enggak. Oke, sebelum saya lanjutkan dulu story kronologinya, jadi karena teman-teman kamu tertarik dengan Instagram atau social media mereka, kamu tanya-tanya mereka dulu, karena kamu desperate, right? Teman-teman kamu itu teman-teman dekat atau teman-teman yang begitu saja? Teman-teman dekat sih justru. Nah, mereka kan pasti pernah rugi kan? Betul. Nah, pas kamu masuk ke judi online itu ikutin mereka, mereka dapat komisi nggak sih? Kalau bahasanya referral ya Mbak ya? Referral. Itu mereka dapat. Maka itu mereka menutupin mereka punya loss untuk menarik customer baru. Betul. Itu ada sistemnya gitu Mbak. Mungkin itu salah satu penyebabnya itu menjamur dengan sangat cepat juga. Jadi pas kamu masuk kamu menjadi referral, kamu menjadi seorang affiliate juga berarti dong ya? Secara langsung sebenarnya kita bisa melakukan, cuman saya sih belum nggak sampai jadi affiliate. Alright, berapa uang pertama kali kamu masukin buat judi online? 100.000 mungkin Mbak 100.000 dong ya. 100.000. Menang nggak pertama kali? Kebetulan langsung kalah Mbak. Sorry, saya pengen tahu itu mana kayak gimana sih gamenya? Mainnya itu jadi kita cuman masukin, jadi di judi online itu kan platform itu udah canggih juga tuh Mbak. Dari kita proses depositnya tuh udah sangat cepat semuanya. Gitu. Terus tiba-tiba ada banyak permainan di situ, ya sudah kita pilih yang mana. Itu juga awalnya diarahin itu sama teman-teman. Kamu pilihnya bisa kasih tahu nggak? Apa gamenya kayak gimana bentuknya? Gamenya itu seperti slot. Gitu. Jackpot gitu? Jackpot ya, jackpot gitu. Terus kita, ya sudah misalnya saya
pertama kali masukin uang 100.000 gitu, kita main per gamenya itu startnya itu dari Rp400, Mbak. Oh, modalnya cuma press gitu-gitu aja. Iya. Jadi kayak orang ya uang gitu-gitu aja. Iya gitu. Oke. 400. Awalnya Rp400, maksimumnya itu satu kali pencet lomba maksimumnya itu bisa sampai 1 juta, Mbak. Satu kali pencet itu ya sudah. Tapi saya karena awal-awal 400 dan langsung kalah sih kebetulan, Mbak. Langsung kalah tuh awal-awal. Saya juga bingung kalau masuk 100.000, padahal pencetnya 400 kok masih kalah juga gitu kan. Harusnya panjang kan saya mikirnya di situ udah. Nah dari situ barulah penasaran saya, sifat penasaran nggak mau kalah saya, dan itu udah keluar semua. Akhirnya kita tambah lagi. Terus? Akhirnya adalah satu titik saya udah nambah itu mungkin udah hampir main udah 6 bulanan itu baru mulai naik masukin uangnya. Sorry. Jadi dari hari pertama main game kalah, terus selama 6 bulan kamu main terus, kalah terus atau ada menangnya? Ada menangnya. Tapi nggak banyak? Banyak sih banyak, Mbak. Tapi ternyata kalahnya lebih banyak gitu. Oke, setiap kali masukin 100.000 hilang, itu kan masih berapa lagi setiap kali masukinnya? Awal sih saya di 100.000 terus. Aja. Tapi kalahnya juga banyak. Kalahnya berkali-kali gitu. Nah, pas saat itu dan itu mainnya jackpot semua ya? Ya. Oke, kenapa kamu nggak merasa takut pas kamu tahu kalian banyak pada menangnya, kok nggak ada rasa feeling, oh no, this is... Nah, itu uniknya, Mbak. Pas saya ngerasa udah di otak baru mikir, nih enggak nih. Dikasih menang, Mbak. Tahu dari mana mesinnya itu? Nah itu dia, kok dia tahu gitu. Saya pas, udahlah ini nggak mungkin gitu ya. Udah nggak bisa nih main kayak gini. Malah dikasih menang gitu. Jadi akhirnya pas dikasih menang itu sempat ada satu titik menangnya lumayan. Nah dari tahu nggak berapa menang lumayan itu berapa? Awal-awal itu yang saya anggap oke lah gitu. Ini bisa di atas 10 juta gitu, Mbak. Oh iya? Yes. Nah akhirnya. Dari 100.000 punya modal bisa 10. Betul. Wow. Betul. Ya pasti bisa banyak orang tertarik ya? Iya, dari situlah. Oke, pas kamu bilang kamu agak ragu-ragu pas kalah terus itu, ada kamu mungkin nggak login sampai berapa jam gitu, ada hal demikian nggak actionnya? Ada kita misalnya nggak login atau berapa lama, mungkin hitungan hari pun bisa. Cuman karena lingkaran setan yang sudah terbentuk kayak judi online, pinjol, itu jadi udah saling. Iya, jadi saat saya nggak punya uang, saya pinjol nanti. Kamu juga pinjol jadinya? Gitu ya, beberapa kali kita coba kan gitu, cuman ya bukan di pinjolnya sih, cuman pernah juga. Oh, oke. Maksud saya pengen ngeceknya adalah apakah mereka tuh ada algoritma. Kamu kan bilang tadi bisa mendeteksi kalau kamu tuh kayaknya maunya udah putus asa kan? Iya. Apakah ada momen di mana kamu tuh kayak nggak login karena kamu berhenti dulu, dikasih iming-iming apa gimana gitu loh? Kayak ada hitung-hitung, pasti ada hitung-hitungannya gitu. Kalau dia nggak random gitu loh. Betul, saya sih juga berpikirnya seperti itu, Mbak. Cuman kita mungkin kapabilitasnya nggak sampai ke hitungan itu, jadi ya kita kebawa sama permainannya dia gitu. Malah sampai saya turning point, saya akhirnya merasa enough itu sampai kerugian materialnya udah kacau. Oke, entar. Jadi 6 bulan kamu ada untung, kamu ada rugi. Yeah. Terus kamu tadi bilang setelah apa terjadi 6 bulan itu? Nah, setelah 6 bulan itu untung rugi itu akhirnya saya dapat pemasukan yang di pekerjaan saya dapat pemasukan, tapi pemasukan itu malah saya pakai lagi buat main terus karena saya udah candu kecanduan. Iya, karena saya berpikir ini uang gaji ini bisa saya bikin 10 kali lipat lagi gitu, karena yang 100.000 di awal tadi itu, Mbak. Saat itu apakah keluarga kamu tahu kamu lagi mainin judi online? Enggak sih, enggak. Jadi kamu sendiri aja? Enggak mungkin, enggak boleh, enggak. Ya itu saya jadi tertutup juga kan, jadi tertutup, dan aktivitas itu juga saya lakukan biasanya saat lagi sendiri, diam-diam gitu. Malam-malam, kadang kita sampai pagi malah. Gitu. Sampai total saya akhirnya putusin untuk udahlah gitu, mungkin hampir 2 tahun ya, Mbak. Dari tahun 2020 sampai 2 tahun? Iya. Tapi itu ada ups and downs, nggak kalah terus pasti dong, ada menangnya juga? Iya, ada menangnya, menangnya. Sekarang selama 2 tahun ini, totalnya nih, jadi kamu berapa kerugian kamu? Kalau total saya udah nggak bisa ngitung, Mbak, udah nggak tahu ya. Cuman kalau yang kelihatan gitu di garasi udah nggak ada, kendaraan udah 2, Mbak, nggak ada gitu. Karena dari awalnya cuma 100.000, kita masukinnya tuh berani gitu. Ratusan juta? Mungkin. Puluhan juta, ratusan juta. Jadi kalau mobil pasti 100 juta ada dong? Ada. Wow. Tapi nggak dalam satu, misalnya 25 dulu, 25 gitu.
apa akhir kamu memutuskan enough is enough? Ya awalnya saya akhirnya lihatlah kondisi 2 tahun ini nggak ada perubahan gitu. Yang ada malah makin kacau semuanya, mulai dari berkeluarga, bersosial, itu semua udah kacau lah. Dan teman-teman yang saya lihat dulu juga nggak ada yang lebih baik. Yang awalnya karena dia tuh, padahal ya saya ikut, dia ternyata juga nggak lebih baik, malah lebih kacau gitu. Juga kacau juga. Juga kacau. Okay. Apalagi ada yang terlibat utang apa segala macam juga kan, Mbak. Udah dari situ saya ngelihat, terutama saya lihat orang tua saya, lihat anak saya juga. Nah dari situ udah deh. Dan alhamdulillah dikasih jalan lah buat cari uang yang benar gitu. Gimana bisa memutuskan untuk tiba-tiba stop hari itu juga? Soalnya saya perhatikan banyak orang itu, contohnya kecanduan, dan contohnya kayak apa, narkoba kah atau judi. Mereka itu nggak bisa stop tiba-tiba. Oke, mereka sadar loh bahwa berantakan rumahnya atau uangnya semua nggak ada. Tapi nggak bisa stop begitu saja. Betul. Kamu kok bisa tiba-tiba hari itu langsung bilang no gitu loh? Nggak di hari itu sih, Mbak. Kan saya juga ngelihat nih bertahap. Kok makin lama makin hancur gitu ya. Makin lama makin berantakan segala-galanya. Akhirnya saya putusin buat nerima dulu nih. Udahlah, ini kalah ya sudah gitu. Jangan dibalas lagi. Kayak mau recover gitu. Ya, jangan, kalau kita bahasanya jangan ngebal lagi lah gitu ya. Jangan ditambahin lagi. Udah ikhlas saja sama kekalahan itu, pelan-pelan. Dan aksesnya itu, Mbak, itu harus emang betul-betul diputus. Sampai handphone itu mati udah lama, Mbak. Jadi benar-benar handphone Kamu nggak berani nyala handphone? Iya, takut saya ngeliat handphone, ngelihat ada wifi aja saya matiin wifi-nya gitu. Itu emang harus, dan komunikasi sama orang tuh saya batasin banget lah. Saya pilih-pilih, jangan sampai salah lagi. Ya sekarang kemarin kan sempat married, terus sekarang akhirnya sudah bercerai juga, terus juga orang tua juga kan, kita ngeliat yang orang tua makin lama, makin hari makin tua juga, terus nggak ada perbaikan dari rumah gitu. Harusnya yang saya bisa berkontribusi, ini jadinya zero contribution, malah jadi beban lagi, itu beban rumah. Karena ini harus jadi pelajaran juga sih, Mbak, buat teman-teman yang lain gitu, terutama yang masih punya kesempatan panjang di luar sana gitu, masih muda, apalagi yang di bawah umur tuh harus cepet-cepet aware sih, Mbak, sama bahayanya si candu judi online ini. Ini karena candu dari judi online ini, biarpun kita nggak konsumsi secara oral atau apapun itu, tapi ternyata biarpun kita ngelihat itu bisa candu. Kadang kan kita denial, masa sih candu, ini bukan kayak narkoba atau apa gitu kok, tapi kok ternyata candu gitu. Sampai saya juga pernah ikut kayak sebuah forum, jadi nanti kita ngantri untuk cerita gitu, Mbak. Ya, tapi online ya. Saya main judi slot jadi punya utang. Kalau saya punya uang ngapain saya main gitu kan, kalau dari awal. Ini uangnya nggak ada, hutangnya ada. Gitu. Itulah anehnya judi online, bahayanya di situ. Kita sudah menang pun jam 4 kita menang sekian 20 juta gitu, Mbak, misalnya. Nanti jam 6 kita bisa punya utang, Mbak. Gitu. Itu yang bahaya banget, apalagi ditambah dengan mudahnya pinjaman online juga. Itu mungkin teman-teman di luar sana habis kalah dia pinjam, kalah pinjam. Nah, itu mudahnya dan cepat ya, dia aksesnya itu juga cepat. Ya udah, lingkaran setan deh jadinya seperti itu.